Wabarakatuh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamojo. Sahabat Manekara, Anda mendengarkan Bincang Kolbu dan seperti biasanya bersama Ustaz Furqan Mawardi MPI selaku Mubalik dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mamojo. Pekan lalu sahabat Manekara kita sudah membahas ya terkait bocornya pertanyaan akhirat, dan kita akan bahas kembali di part 2 kali ini yang pekan lalu dibahas tentang umur yang digunakan untuk apa dan ilmu yang digunakan untuk apa. Sahabat Manekara, dimana kita harus sesering self-talk atau tanya diri sendiri nih, apakah umur yang kita gunakan sudah menyeru kepada kebaikan, menuju hal yang baik yang di dalamnya mungkin melakukan kegiatan yang begitu dicintai oleh Allah. Dan juga tentunya ilmu yang kita miliki saat ini adalah tanggung jawab yang besar yang akan dipertanyakan nanti ketika di akhirat nanti. Kita akan bahas, dan di studio telah hadir sahabat Manekara Ustaz Furqan. Kita sapa dulu di studio. Halo, assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Hujan ya, walaupun hujan tetap semangat ya Ustaz. Hujan tetap rahmat. Iya. Pekan lalu kan kita udah bahas dua ya Ustaz, mengenai dengan umur yang digunakan untuk apa dan ilmu yang untuk apa. Dan sahabat Manekara, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai harta ini dari mana dan digunakan untuk apa, dan anggota tubuh digunakan untuk apa. Langsung saja nih, kita persilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man amma ba'd. Baik, seluruh pemirsa Suara Manekara ya. Mbak Megapika ya, dan Dinda Sadi yang selalu standby dalam kondisi cuaca apapun. Baik, jadi ini kita sudah bahas ya. Jadi saya dapat langsung jawaban dari kawan saya di Mataram. Iya. Jadi kita live di Mamojo, tapi karena live di Facebook ya. Jadi dilihat juga. Dilihat juga. Iya. Ya. Apalagi kalau apa itu flyernya tersiar kemana-mana. Di Facebook kan orang tuh berteman satu dunia sekarang. Iya. Ya. Jadi sahabat Manekara yang mau bertanya langsung juga boleh komen di Facebook kami ya, di Ras FM Suara Manekara. Jadi kok ngeri kali jadi ini. Saya udah aja. Iya. Kalau saya di Universitas Muhammadiyah Mataram, kebetulan juga kawannya sedang membahas juga materi yang tentang akhirat juga. Baik, para pemirsa yang beriman, hadis Nabi yang kita sudah bahas pekan lalu ya, la tazulu qadam abdin yaumal qiyamah at-tas'alah ya. Tidak bergerak kaki seorang hamba di akhirat sebelum dia menyelesaikan empat hal ya. Jadi amrihi fi ba'na wa an ilmihi fi ba'fa'ala wa an malihi min aina tasada wa fi ma'faqa, dan terakhir adalah wa an jismihi fi ma'blah. Dia ya seperti Mbak Megapika sudah sampaikan tadi ya. Dia sudah selesai ya, kita bahas ya, semoga menjadi pedoman, yakni umur itu dimanfaatkan atau habis untuk apa. Kemudian kedua adalah ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang ada pada kita itu termanfaatkan untuk apa. Iya. Dan yang ketiga adalah ini agak berat ini, pertanyaan yang ketiga nih ya. Harta. Kalau ya harta ya. Karena yang dia ini ditanya kemana, habis kemana ilmunya dikemanakan. Nah, harta ini ternyata dia tanya ya, min aimat tasawah wa fima anfaqah. Caranya dapatnya bagaimana, dan juga cara mengeluarkannya seperti apa. Nah, gitu. Jadi prosesnya itu bagaimana caranya. Iya. Itu ditanya nanti ya. Kemudian habisnya dikemanakan, uangnya juga kemana gitu. Jadi ada hadis lain mengatakan yang nanti di akhirat salah satu yang cepat masuk surga itu orang miskin. Karena kurang ya katanya. Iya, kurang bertanya. Bunga berapa? Nggak punya. Mobil nggak punya. Sawit nggak ada, gitu kan. Jadi yang punya ya ada.
Ya ibarat begini Mbak Mega dan pemirsa, kalau kita masuk ke Alfamart misalnya atau swalayan lah, tentu yang banyak periksa itu yang banyak belanjaannya. Iya. Kalau masuk ke mall ya. Iya betul. Nah, itu tentu yang lama di kasir itu kan yang lama. Yang paling banyak belanja. Iya biasanya Ustaz. Bukan biasanya begitu ya. Sampai sejam 2 jam biasanya di kasir. Berapa? Kalau apalagi kalau tanggal baru ya. Iya, bulanan. Iya. Nah yang cepat itu ya, bahkan ada di barisnya itu ya, yang sedikit itu yang tidak banyak tanya aja, karena nggak banyak hisapnya. Ya. Sama dengan ketika naik pesawat, ya, yang bagasi banyak itu kan agak lama dia, kalau bagasinya sedikit. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ya demikianlah besok kita di akhirat dia ditanya itu, ya harta yang kita miliki ini itu bagaimana cara memperolehnya, cara yang baik ya, halal enggak, itu kan dia belinya apa namanya antara enggak atau dia riba, apa ya saling meridai antara penjual dan pembeli. Atau cara jualannya justru dengan cara culas atau bohong gitu kan. Nah ini tentu semua ada hisabnya, apapun semuanya. Jadi harta ini akan ditanya semuanya satu persatu dan tidak akan ada lolos gitu. Kemudian juga nanti ketika kita punya itu habis ke mana gitu. Iya. Jadi kita punya kendaraan misalnya itu dipakai kemana aja ya. Jangan sampai jatuh jalan-jalan tapi dipakai ke masjid tidak pernah gitu ya, dipakai di Allah justru dipakai maksiat, itu semua ditanya itu dan tidak ada yang lolos sekecil apapun ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Jadi semuanya akan dipertanyakan nanti sekecil apapun. Iya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun itu kecil apapun itu kebaikan ya, berapa kita miliki semua ada hisabnya, dan sekecil apapun keburukan juga ada hisabnya semuanya. Nah dan inilah yang akan berat ya, karena cobaan dunia ini kan sebenarnya itu tidak kita di situ. Iya. Karena harta itu kan terkadang membuat kita dekat dengan Allah, juga banyak juga justru terlena dengan harta gitu. Jadi biasanya itu kalau sudah banyak harta nih berubah ya, punya peluang dari pejabat, punya tahta. Iya. Nah, tapi kalau dia sudah punya tahta nih ya biasanya nggak cukup kalau cuma satu wanita nih habis. Makanya kehidupan ini kan berputar di situ aja sebenarnya. Iya. Dan sejarah itu berulang terus seperti itu. Iya. Antara kehinaan kemuliaan itu kan selalu jatuhnya di situ. Ya, harta, tahta dan wanita. Ya. Sejarah pembunuhan pertama di dunia ini kan itu kan persaingan wanita. Iya. Ya kan? Kasusnya Habib dan Qabil kan, anaknya Nabi Adam. Gitu kan. Pembunuhan pertama itu kan karena memperebutkan wanita ya. Iya betul Ustaz. Kemudian di kisah-kisah Al-Quran ya, bagaimana kepungahan seorang Fir'aun, ya kan? Yang mengangkat dirinya sebagai raja, bahkan ana rabbukumul a'la ya. Dia mengatakan diri saya inilah, begitu hebatnya dia, begitu kuasanya, begitu kayanya dia mengangkat dirinya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, yang paling besar gitu kan. Itu kan memperlihatkan bagaimana kisah-kisah Al-Quran itu kan berulang aja sebenarnya. Dia baru mimpi akan ada pengganti ya, akan ada oposisi ceritanya ini dalam dunia politik kan. Iya, sudah ketar-ketir juga ya. Bukan cuma ketar-ketir, bahkan lebih dari itu dia sudah langsung menyebar seluruh intelnya di seantero Mesir itu, mencatat semua wanita siapa yang hamil ya kan. Kemudian ketika melahirkan keluar laki-laki langsung dibunuh disembelih. Yuzabihun abna'akum, begitu takutnya ya. Wa yastahiyuna nisa'akum, begitu takutnya. Padahal dia sudah meyakini bahwa dia Tuhan Ustaz. Ya artinya ini kan karena kekuasaan harta yang dia miliki, kekuasaan tahta yang dia miliki, dia lupa rata.
berulang terus. Iya. Apakah ada pemimpin seperti Fir'aun? Iya, yang memperkayakan dirinya, yang tidak mau diganti, yang otoriter, yang mengkayakan diri dan kelompoknya, menyengsarakan rakyatnya. Apakah seperti itu? Ada ya Ustaz. Begitu saja Al-Quran itu bukan dongeng, bukan cerita yang hanya begitu aja. Karena sekarang kita melihatnya juga. Betul, kisah itu akan ada terupdate terus itu. Bahkan di masa yang akan datang. Sampai sekarang kan kita diperlihatkan bagaimana nasib para pemimpin yang tidak amanah. Iya. Ya, sekuat-kuatnya, seotoriter-otoriternya Hitler, seotoriternya zaman-zaman Orde Lama, Orde Baru, semua akan tumbang. Iya. Tidak ada harta yang jaya, dan tidak ada tahta yang terus berjaya. Semua akan ada zamannya. Fir'aun angkat dengan Tuhan, dia hanya cuma tenggelamkan di laut, selesai dia, gitu kan. Jadi apa namanya, Kemal Atatürk kan, yang meruntuhkan Khalifah Utsmani itu kan. Iya. Dia hanya cuma berikan penyakit yang menggerogoti dirinya sampai sekarang, membusuk dan membusuk sampai sekarang gitu. Dan dia dulu orang yang berlainan, dia berlainan politik ya. Jadi kekuasaan biasa itu ya, orang sudah memiliki harta sudah terlupa semuanya, dan bisa kita lihat saat ini. Jadi orang biasanya itu ya berani bermasalah melihat dia sudah punya uang. Maka fitnah harta ini luar biasa. Makanya Nabi mengisyaratkan, memberikan peringatan ya, bukan berarti tidak boleh kaya loh. Iya, silakan, dan masalah. Selagi bisa dipertanggungjawabkan ya. Justru kaya itu adalah sebuah inspirasi yang harus sebuah tujuan, karena bagaimana kita mau bersedekah juga ya. Berzakat, sedekah, infak ketika kita nggak punya. Iya, gitu. Betul. Jadi Islam menyuruh kita menjadi orang-orang yang hebat, orang kaya gitu kan. Cuma ya perlu digarisbawahi ketika kaya itu ingat bahwa ya harus jelas cara memperolehnya dan juga bagaimana cara mengeluarkannya. Ya. Karena kalau harta ini kan cuma dia itu, kalau bukan dia tinggalkan kita yang tinggalkan dia. Nah, ini penting kita untuk bagaimana menyadari bahwa harta ini adalah bukan milik kita. Ini yang penting adalah ketika harta ini dikatakan inilah milik kita. Jadi kepemilikan ini tentang kepemilikan itu penting juga. Ya. Contoh misalnya begini Mbak Mega. Mbak Mega punya uang 2 juta, gitu. Temannya yang lain di tetangganya punya uang 2 juta. Ketika tetangganya pulang uang, bersedih nggak ada uang? Apa itu? Kalau tetangganya hilang uangnya? Iya, bersedih. Ya, sedihnya, bersedih ya ketika punya tetangga ya. Iya, tapi kalau Mbak Mega yang hilang uangnya, sedih nggak? Iya, jauh lebih sedih. Jauh lebih sedih. Jauh lebih sedih, Ustaz. Jauh lebih sedih kan? Iya. Kenapa jauh lebih sedih? Karena kepemilikan sendiri mungkin. Kepemilikan sendiri. Ya. Nah itulah, karena kita ini merasa kita memiliki. Iya, padahal itu bukan dia. Hanya titipan. Sementara kita selalu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala di muka bumi ini adalah milik Allah semua. Gitu. Ya, termasuk jangan harta kita, diri kita milik Allah. Iya, betul. Di ketika Allah akan mengambil ya sudah. Maka inilah yang kadang orang berani siap menerima tapi tidak siap untuk hilang. Gitu. Karena konsep kepemilikan ini kurang kita pahami, bahwa segala yang ada di muka bumi ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa segala di muka bumi dan langit itu adalah semua milik Allah. Kadang-kadang kita tahu tapi untuk ngejalaninnya sulit, Ustaz. Nah, betul. Kayak ada internalisasi dalam kehidupan. Jadi harta ini kadang ketika terlupa, itulah menjalankan kalau dari syariat. Ini yang saya kok apa lagi gitu kan. Dipakailah jalan dengan buruk. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan harta yang kita bawa ini. Kemudian itu kemana? Nah, ini penting. Jadi harta ketika dia tinggalkan kita atau kita tinggalkan itu bermasalah ketika kita tidak manfaatkan dengan baik. Ya.
Jadi kasus yang banyak juga terjadi kita ini terutama di masyarakat adalah kasus warisan. Iya. Nah ini kalau seorang bapak atau seorang ibu tidak paham tentang ilmu waris, itu bermasalah nanti ketika di keluarga muslim ini banyak sekali yang tidak paham ilmu waris. Iya. Bunuh-bunuhan, iya, betul, kemudian saling tikam antara keluarga, antar om dengan ponakan, saudara dengan saudara, bahkan anak dengan ibu. Iya. Kasus kita di Korea itu apa? Anak menjarakan ibunya, gitu kan? Iya, ada Ustaz. Ya banyak, karena itu permasalahan warisan itu. Ya. Padahal ibunya masih hidup loh. Atau juga ya tadi nih ketika ada harta warisan ini nggak bisa dijaga, nggak bisa dibagi dengan baik. Iya. Gitu. Akhirnya apa? Keluarga itu menjadi pecah, ya. Kemudian bertengkar, bahkan saling bunuh-bunuhan, saling penjara-penjarakan. Nah, inilah salah satu bahayanya uang ini, fitnah uang, fitnah harta ketika tidak mampu diketahui, dipahami dan dijaga, ya bagaimana uang ini dikemanakan, bagaimana sesuai tuntunan syariat gitu. Jadi miris ya keluarga muslim ya, semuanya pakai jilbab ya, bahkan gelar haji ya kan, bahkan mau dikata ya tiap tahun mau umroh ya, ya gelarnya haji bahkan 3 tapi ya saling tengkar antar keluarga gara-gara warisan. Ya. Padahal itu udah ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Ini karena kita kurang ilmu. Ini pentingnya kita belajar ini. Ya, mungkin lain kapan kita bahas tentang warisan. Warisan ya itu perlu juga itu Ustaz. Sangat perlu, sangat penting. Kenapa penting? Karena dari segi dalil saja, ya, saya sampai belajar hari ini tidak ada perintah di Al-Quran itu yang langsung serinci warisan. Ya. Saking ini warisan banyak sekali saking pentingnya. Iya. Karena Allah tahu kita ini adalah ciptaan Allah. Allah tahu ketika orang sudah terkait dengan harta ini, orang sudah buta kepalanya, buta matanya. Karena ketika sudah harta tidak tahu lagi mana saudara, mana ponakan, mana istri, mana anak, mana suami, mana orang tua. Pada awalnya orang yang tidak peduli begitu tahu ada nilainya justru langsung berbalik juga Ustaz. Iya, karena peluang warisan orang berkelahi itu karena keluarga, karena yang bisa mendapatkan warisan itu keluarga. Iya. Nah tentunya ketika tidak puas, tidak tahu ya pasti akan bertengkar itu. Makanya berbeda darinya dalil-dalil tentang warisan dengan dalil-dalil dengan perintah dan kewajiban lainnya. Sholat misalnya, sholat itu Allah yang menyuruh wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Tapi tata caranya tidak ada. Tata caranya tidak ada. Iya. Nanti Nabi yang menjelaskan. Iya, betul. Puasa begitu juga. Kutiba alaikumus syiyam. Ini sebentar lagi kita puasa, kurang lebih sebulan lagi ya. Iya. Misalnya sudah bulan Februari ya. Rajab ya, sebentar Sya'ban nanti Ramadan ini sudah banyak nih. Saya sudah diundang nanti beberapa tempat untuk melakukan fikih siam ya di puasa. Jadi puasa itu aku tidak alaikum siam karena aku tidak diwajibkan pada puasa. Nah bagaimana puasanya ya, makan sahurnya bagaimana ya, ketika kita puasa apa yang kita lakukan itu Al-Quran tidak merinci, tapi dibahas di hadis ya. Kemudian haji pun begitu, di Al-Quran tidak merinci bagaimana sa'inya, bagaimana tawafnya ya kan, kemudian bagaimana doanya, itu Nabi menjelaskan ya. Zakat juga begitu ya, bagaimana takarannya, kemudian bagaimana pembagiannya dan seterusnya, bagaimana temisnya semua itu Nabi mencontohkan. Iya. Beda dengan warisan ya. Warisan itu ya rinciannya itu bukan Nabi yang menjelaskan, ayat yang menjelaskan. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran, sudah itu lengkap sekali itu ya. Bagaimana kalau suami yang meninggal istri dapat berapa, istri yang punya anak suami yang meninggal ada anak dan tidak anak istri dapat berapa, sampai 8 seperempat, bagaimana udah saudara, bagaimana kalau sepupu-sepupunya bahkan semua dibahas. Jadi ini semuanya itu rinci. Kenapa saya tahu ini harus diperjelas, ini tidak boleh lagi tafsir ya kan. Iya. Karena kata keliru itu orang tengkar.
Nah, kenapa orang bisa bertengkar mengenai harta? Karena memang bawaannya manusia itu serakah. Serakah ya. Betul. Kayak harta dari puasnya, ya. Betul Ustaz. Harta tadi dari puasnya, ya. Jadi dikasih uang 1 juta, ketika ditawari masih mau lagi, udah lah. Bahkan orang mengatakan mengenai harta ini 1 gunung emas Uhud itu nggak cukup, pasti mau lagi ya. Nah, justru karena Allah tahu seperti itulah manusia, maka Allah turunkan syariat, menurunkan tuntunan. Inilah cara pembagiannya. Maka kenapa terjadi konflik? Karena kita tidak mau kembali ke Al-Quran, tidak mau kembali ke ajaran Nabi, ya. Kan kalau semua masalah kita kembalikan kepada bagaimana tuntunan Rasulullah, bagaimana tuntunan Allah, perintah Allah, kalau selesai itu barang, begitu. Kenapa pertengkaran bagi dia? Tidak ada yang mau kembalikan ke syariat, ya. Sementara saya itu kan memberikan keselamatan. Ya. Islam itu memberikan keselamatan. Namanya aja aslama islaman, keselamatan. Artinya siapa yang ingin menjadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dengan baik dan selamat, maka ikutilah aturan Islam yang menyelamatkan. Nah, seperti itu. Itu terkait harta ya Ustadz. Dari mana dan digunakan untuk apa? Kita mulai break ya Ustadz ya. Oke, baik, Mas, segmen selanjutnya sahabat Manekara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Rasa FM The Spirit of Music. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa Kak? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya Kak? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klakson yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengguna jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke kemana? Mau ke jemput anak tadi sekolah Bu. Kenapa pengen tidak pakai helm Ki? Kadekat Ji Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan langsung bagikan. Lihat dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kayak itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana di penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana nih? Masih mau sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Semua 5,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manakara. Masih bersama Ustaz Furkan, sahabat Manakara, terkait bocornya pertanyaan akhirat di part 2. Tadi kita udah bahas ya sahabat Manakara mengenai harta, dan ini mengenai yang kita ketemu langsung saja nih Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi cobaan harta ini yang tadi saya sampaikan, ini tidak akan habisnya. Yep. Ya. Jadi banyaklah kisah yang bahkan terkadang kasus-kasus yang saya sampaikan tadi itu kan terus, kan? Karena memang itulah ujian dunia yang sangat, mereka itu yang sangat berat, gitu kan. Jadi terkadang ada orang mampu dia tidak tergoda dengan wanita, tidak tergoda dengan tahta, tapi ketika harta itu justru tidak kuat, gitu. Kemudian biasanya ada orang yang justru mendapatkan tahta dan wanita itu yang memang modalnya ketika dia punya harta ya, gitu. Dan sekarang orang mengatakan nggak mungkin Anda jadi pejabat kok nggak punya uang, kan? Betul Ustaz. Contoh misalnya sekarang ini ya, maju anggota dewan misalnya, kan, itu harus berapa dulu harus disiapkan modalnya, kan. Jadi dan itu jalan mulus mendapatkan tahta ya, dengan jalan harta. Dan ketika orang sudah punya tahta, itu biasa mudah menemukan wanita, gitu kan. Dan biasanya wanita memang juga ya kadang mencari laki-laki yang punya tahta, gitu. Nah, jadi ini yang terkadang kita kalau kita mau mendalami dunia tasawuf, sebenarnya harta ini ya bisa menjadi jalan kita dekat dengan Allah ketika harta dimiliki oleh orang beriman. Iya. Nah, justru
tahta ini bisa bermasalah bisa bermasalah ketika tidak diberikan keimanan. Kemudian kedua, harta juga ini sebaiknya justru bisa menghilangkan keimanan dengan harta gitu, karena banyak yang terlena ketika berhadapan harta. Begitu banyak orang yang tadinya luar biasa istiqomahnya, luar biasa konsistennya dalam ibadah, konsistennya dalam keagamaan, namun digoreng sedikit dengan harta. Nah, sudah kan. Dan ini idealisme seseorang itu teruji ketika dia diuji dengan mampu lolos dengan tahta, wanita, dan apalagi harta gitu. Kan ada apa itu anak ya, ada orang lapor ya, Haji anak Pak main judi, astagfirullah, dia bilang menang nih Pak, oh alhamdulillah. Artinya itu ada lucu-lucuan ya, artinya begitu orang begitu mudahnya berubah, biasanya ya dengan harta ya, mudah hilang idealismenya ya, luntur dia punya konsistensi keistiqomahan itu dengan harta, dan termasuk rumah tangga ya. Salah satu itu kan ujiannya jauh lebih berat ketika punya harta ya, dan ujian kehidupan rumah tangga itu kan diuji juga dengan harta. Ekonomi ini yang salah satu penyebabnya juga ya. Jadi salah satu penyebab perceraian tertinggi ketika saya tanya kemarin di pengadilan itu adalah istri yang yang menolak, artinya dia menggugat namanya khulud kepada suami. Dan salah satu faktornya dari beberapa faktor, salah satunya ya, dan cukup tinggi faktornya adalah ketidakpuasan istri terhadap penghasilan pasangan suami gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah penghasilan suami yang sedikit atau istri yang kurang memiliki sifat syukur gitu. Nah, dari banyak gitu. Terjadi banyak apalagi memang tuntutan sekarang ya, wanita-wanita yang ya memang apa istilahnya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang gitu kan. Ini baru cobaan dunia ya. Bagaimana nanti ketika sudah di akhirat akhirnya dipertentangkan, akhirnya dipertanyakan. Nah, inilah hadirin bahagia, pentingnya kita melihat bagaimana memahami sebenarnya konsep harta itu dia hanya bagian dari titipan yang sangat ironi dan sangat tragis ketika misalnya kita harus bertengkar di dunia ini, bermasalah karena harta, dan ujungnya nanti di akhirat pun juga kita sudah mempertanggungjawabkannya. Kemudian keempat, saya agak panjang pembahasannya Mbak Muga mengenai umur juga, anggota tubuh ya, wa anjismihi fi ma'ablah. Mungkin pekan depan kita bahas ya. Kita masuk part 3 ya, nggak ada ya? Ini nggak apa-apa, Ustaz. Sinetron aja bisa berjilid-jilid ya. Apalagi ini. Asal kajian lebih dalam. Iya, biar kita mengkajinya lebih dalam. Oke. Saya kira dulu ya. Oke. Sahabat Manakara, terima kasih yang telah bergabung ya bersama kita di pagi hari ini di Bincang Kalbo. Dengarkan terus Bincang Kalbo di setiap hari Kamis mulai pukul 10 sampai 11.00 waktu Indonesia Tenggara. Pika-pika pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan